Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan kesimpulan refleksi modul 1.1 yang diberi judul koneksi antar materi modul 1.1 oleh Mulyadi A, SPD MPD, CGP Angkatan 11 SD Negeri 04 Sungai Gadiang, Kabupaten Solok Selatan. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Kesimpulan setelah mempelajari modul 1.1, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Hal ini sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pengembangan budi pekerti tentang olah cipta, olah karya, olah karsa, dan olahraga yang terpadu menjadi satu kesatuan yang utuh mencapai kebahagiaan sesuai dengan kodratnya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Prinsip kepemimpinan Ki Hajar Dewantara menekankan pada keteladanan, pemberian motivasi, serta pendampingan dalam mendidik yang dituangkan dalam Ingarso Sung Tolodo, yaitu orang tua atau guru sebagai suri tauladan bagi anak dan siswanya. Ingman dia mangun karso, yaitu memberikan dukungan dan semangat atau gagasan yang mendukung. Selanjutnya Tut Wuri Handayani, yaitu di belakang memberikan motivasi yang positif. Konsep kepemimpinan Ki Hajar Dewantara yaitu berdasarkan sistem Among yang mengedepankan kasih sayang dan keteladanan serta penghormatan kepada siswa sebagai individu yang unik untuk membangun jati dirinya. Pendidikan kerakyatan dijadikan sebagai pusat pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengembangkan pendidikan kerakyatan yang mewarnai anak dimulai dari yang pertama keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga masyarakat, berorientasi kepada kebutuhan rakyat bukan pada kalangan elit. Prinsip dasar pengembangan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada 5 prinsip dasar. Yang pertama kemerdekaan, yang kedua kodrat alam, yang ketiga kebudayaan, 4 kebangsaan, yang kelima kemanusiaan. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sebagai guru mempercayai beberapa hal di antaranya. Guru menjadi pusat pembelajaran. Di sini, guru dituntut menguasai materi atau teknik dan strategi pembelajaran agar mampu mengelola kelas dengan baik. Sedangkan murid hanya menunggu materi yang diberikan guru tanpa ada inisiatif untuk mencari sumber lain. Jadi, intinya peserta didik hanya mendengarkan apa materi yang disampaikan guru. Duduk dengan tenang, setia menunggu peran ilmu dari guru yang kebanyakan menggunakan metode ceramah dan tidak mengaktifkan peserta didik. Peserta didik di sini hanya menonton saja tanpa berusaha menggali potensi dirinya. Yang kedua, guru masih menggunakan sanksi atau hukuman. Guru menggunakan sanksi atau hukuman bagi peserta didik yang melanggar aturan tata tertib sekolah. Walaupun tidak sepenuhnya kegiatan ini berhasil, tetapi anak terbiasa patuh jika ada sanksi yang diterima ketika membuat kesalahan. Sanksi atau hukuman ini diberikan agar anak tidak mengulanginya lagi atau jerah. Salah satu contohnya memberikan sanksi ketika anak tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Ketika guru dalam proses pembelajaran terfokus pada penyelesaian materi atau tercapainya KKM. Di sini, guru mengutamakan aspek kognitif anak, jadi pembelajaran akan membosankan. Bukan hanya bagi anak saja, tapi bagi saya pribadi juga akan membosankan. Begitu juga proses pembelajaran yang aktif hanya guru. Media
dalam proses pembelajaran hanya apa adanya. Bahkan ada yang tidak menggunakan media. Begitu juga dengan buku sumber materi. Hanya cukup satu saja yang menggali informasi yang sangat dangkal. Jangankan mencari bahan ajar atau materi pembelajaran menggunakan gadget atau HP. Mereka atau siswa membawa gadget saja dilarang oleh guru maupun oleh orang tua karena takut akan disalahgunakan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang mulai merubah dari pemikiran saya sebagai guru di antaranya. Yang pertama, merubah pola pemikiran. Di sini merubah pola pemikiran saya bahwa seorang pendidik tidak lagi menjadi sumber utama dalam proses pembelajaran. Karena pada zaman sekarang ini anak sudah bisa mengakses melalui internet materi-materi pembelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran yang bersangkutan. Begitu juga bisa menggunakan alam nyata atau media nyata untuk berproses. Yang kedua, yaitu merubah mindset. Merubah mindset di sini saya tidak harus menuntut anak untuk bisa dan memaksa anak untuk sesuai dengan kehendak kita. Kita yang harus menuntun mereka dan menghamba kepada siswa kita. Menghamba di sini artinya kita sebagai penuntun atau menuntun mereka, membimbing mereka sampai mereka menemukan potensi diri mereka sendiri sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada siswa. Guru hanya menuntun dan mengarahkan. Yang ketiga, merubah perilaku. Akan melakukan perubahan perilaku saya dengan mengemas pembelajaran yang lebih menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang keempat, memfasilitasi. Saya akan memfasilitasi atau memberikan seutuhnya kebebasan pada peserta didik untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan kreativitasnya. Yang kelima, tidak lagi memberikan sanksi. Tidak memberikan sanksi pada siswa yang lupa atau bahkan tidak bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Beberapa hal yang ingin saya terapkan untuk lebih baik lagi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Yang pertama, melakukan perubahan. Saya akan melakukan perubahan konkret yang akan diterapkan di antaranya dengan berusaha penuh meninjau kembali kondisi awal peserta didik, mempelajari latar belakang peserta didik agar bisa sepenuhnya menjadi fasilitator dengan tingkat keragaman yang tinggi, serta perlakuan yang berbeda pula, sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta didik. Yang kedua, melibatkan peserta didik atau siswa. Di sini saya akan melibatkan peserta didik siswa untuk merancang kesepakatan kelas atau aturan kelas sepanjang pembelajaran berlangsung agar tujuan pembelajaran tercapai. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Saya akan merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif dengan melibatkan peserta didik. Yang keempat, fokus pada proses pembelajaran. Di sini akan lebih fokus pada proses daripada target. Penilaian tidak lagi dilakukan dengan berfokus pada penilaian kognitif atau pengetahuan saja, melainkan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan penilaian afektif, penilaian sikap, dan penilaian psikomotor, itu penilaian keterampilan secara bersamaan dalam bentuk umpan balik untuk dapat menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Yang kelima, menerapkan pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti. Saya akan menerapkan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti dan membimbing anak bersikap sopan, santun antar sesama, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Yang keenam,
menerapkan proses pembelajaran bermakna. Saya akan menerapkan proses pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik dengan memberikan kebebasan pada mereka untuk berkreasi dan beraktivitas sesuai dengan pengalaman dan kodratnya sebagai individu yang unik. Itulah kesimpulan dan refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.